saya lebih suka ngomong jamaah yang sepuh-sepuh, pelan-pelan, 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 bareng. Saya jadi teringat, ya setidaknya nyambung doa dengan almarhumah istri saya. Sampai lupa almarhumah ibu saya. Buat antum pisan, ya sabkul lisan keprocok, ya foto karo es teh loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Al-qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para kiai, bunyai, para habaib hadir memberkahi majelis kita. Sayyidil Akh Kiai Haji Ahfaz Faisal Hamid Baidawi, juga para kiai dan bunyai yang lain, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim. Hadir juga Fadilatul Habib Mustafa Al-Hadar bersama putra tercinta beliau Fadilatul Habib Ahmad bin Mustafa Al-Hadar, juga para habaib yang lain semuanya yang kita taklimi. Owner dari PT Sutra Tur Hidayah, Bapak Haji Muhammad Subur bersama istri dan keluarga yang kita hormati, seluruh pimpinan dari cabang-cabang Sutratur yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, dan selamat untuk Abah Ridwan dari cabang Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan karena prestasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Abah Ridwan dan Sutratur Sidoarjo. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi cabang-cabang yang lain, setidaknya bisa menyamai, syukur-syukur nyelip prestasi yang diraih oleh cabang Sidoarjo. Selamat juga untuk Gus Izzuddin yang mendapatkan hadiah Samsung, karena tahun ini membawa jumlah jamaah terbanyak 75. Harusnya saya yang dapat karena jamaah saya 100 kurang 3. Harusnya saya yang dapat, tapi nggak apa-apa, orang saya jadi endorse saja di hutang. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, pertama tentu saya mengucapkan dirgahayu yang ke-11 untuk Sutra Tur Hidayah. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin sukses, maslahah, manfaah dan barokah. Semoga Sutratur makin subur, makin makmur, makin masyhur,
makin dukur, makin misuwur. Saya nggak bakal banyak ceramah karena tadi sudah dikasih peringatan sama istri saya, nggak usah ngomong akeh-akeh. Jadi mungkin nanti setengah jam saja, ada yang jauh lebih penting. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang nilai-nilai dan hikmah yang kita dapat dari perjalanan umrah. Pertama, belajar meninggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah umrah itu nilai pertama yang kita dapat adalah belajar meninggalkan dunia. Kalau ada suami yang pergi umrah, berarti dia sudah belajar meninggalkan istrinya. Kalau ada istri yang pergi umrah sendiri, berarti dia sudah belajar meninggalkan suaminya. Kalau ada suami istri bersama-sama pergi umrah, berarti meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan sawahnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan perusahaannya. Karena nggak ada jamaah umroh yang pergi dengan membawa BPKB surat tanah kecuali jamaah gila. BPKB surat tanah aja nggak dibawa, apalagi rumahnya. Walaupun Kaji Haryono punya Alphard 2, roda 1 aja nggak dibawa. Belajar meninggalkan, siap terbang naik pesawat. Kalau Allah menakdirkan pesawatnya meledak, atau misalnya sampai di tanah haram, ajalnya tiba, umurnya selesai, berarti semuanya ditinggalkan, dan kita harus siap. Makanya panjenengan semua mau pergi umrah pakai diazani, betul? Selama ini kita tahu yang diazani itu bayi lahir atau orang meninggal, tapi panjenengan mau berangkat umroh juga diazani. Karena dulu banyak orang yang pergi haji nggak balik lagi. Banyak orang yang pergi menunaikan ibadah haji nggak bisa pulang kembali ke rumahnya, nggak bisa kembali ke tanah air. Makanya kalau ada suami yang pergi haji, banyak istri yang menangis sedih, khawatir suaminya meninggal dunia. Tapi kalau istri yang pergi, suaminya senyum-senyum saja. Dulu pergi haji itu nggak kayak sekarang. Sekarang waktunya nggak lama. Mulai tahun 1977 sudah ada pesawat terbang Indonesia Saudi Arabia bisa ditempuh dalam waktu 9 jam. Sebelum tahun 1977 pergi haji itu naik kapal laut, pulang pergi kurang lebih 5-6 bulan. Jadi banyak yang perginya masih bujang, pulang udah gandengan. Jadi nikahnya di kapal. Ada yang pergi punya istri, pulang istrinya 2.
dulu itu dulu. Nah sekarang kan enggak. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita semua jamaah sutra berangkatnya selamat, sampai pulangnya pun selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Tapi setidaknya 12 hari atau ada yang paket 13 hari kita dapat pelajaran, belajar meninggalkan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti akan berpisah. Ibu-ibu mohon maaf, misalnya halo, kayaknya kok nggak siap ya? Siap nggak siap, mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti akan berpisah. Ibu-ibu mohon maaf, yang katanya cinta banget sama bapak, cinta sama suami, udah sevisi semisi, sejiwa sehati, sehidup semati. Misalnya bapak mati, ibu mau ikut apa tidak? Purun derek napa mboten? Jawaban spontan yang sangat jujur sekaligus menyakitkan. Loh katanya Pak Haji Dul ora setia kuwi jenenge. Ya mau nggak mau kita harus siap berpisah dengan dunia yang dalam Al-Quran dunia itu simbolnya ada dua, harta kekayaan dan anak-anak. Mudah-mudahan kita semuanya lulus menghadapi ujian perpisahan yang pertama ini. Amin Allahumma. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Indonesia kita mengucapkan salam kepada Rasulullah kapan? Setiap sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari Indonesia ke Madinah jaraknya jauh. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan sampai ke Madinah kita menyampaikan salam kepada Rasulullah. Jaraknya jauh, tapi kali ini kita berada di kota yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa langsung menyampaikan salam kepada beliau. Kita hadir di hadapan beliau, mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Assalamu alayka ya habibi. Tapi kalau ziarah di makam Rasulullah nggak bisa sambil nyanyi gitu Bapak Ibu, mesti sampean diusir polisi. Haji, 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 harik, haji, harik, harik. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Meleleh air mata kalau salam kepada Rasulullah. Bapak-bapak lewat di depan makam Rasulullah menyampaikan salam kepada Rasulullah, buka mata, melek, jangan merem. Sambayan merem, assalamualaikum ya Rasulullah, melek-melek plek kelek wong. Biasanya sampean dari Indonesia jauh jaraknya dengan Rasulullah. Mungkin beberapa di antara jamaah ada yang belum pernah membayangkan bisa sedekat ini dengan Rasulullah. Coba pikir, sedekat ini dengan Rasulullah. Makanya banyak barengan saya itu pernah ada
salam, nangis meleleh air mata, berderai air mata. Takoni koncoe, kenapa kamu menangis? Saya terharu, sedih, duit entek gue belanja. Ya Allah, duit entek gue belanja. Jadi nangisnya gak perkara nyambung nang Kanjeng Nabi, mikir duit entek. Coba kita terharu, bayangkan Bapak Ibu para jamaah, jarak kita dengan Rasulullah itu jauh, 1460 tahunan. Udah tahulah 1,5 abad lebih jarak antara kita dengan Rasulullah, 1,5 abad lebih. Kalau dipakai mata rantai umur manusia, kira-kira udah 30 ke atas, 30 usia ke atas, 30 generasi. Halo? Kita dengan Rasulullah itu jaraknya jauh. Sampean, bapak ibu sampean, mbah sampean, buyut sampean, canggah sampean, munggah kira-kira sampai 30-31 generasi. Coba kita bisa sedekat ini dengan Rasulullah. Kita sukunya beda, bahasanya beda, bangsanya beda, negaranya beda, zamannya beda, waktunya beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq hijrah bersama dengan Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, pantas beliau dekat dengan Rasulullah. Utsman bin Affan menjadi menantunya Rasulullah, pantas beliau dekat dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, saudara sepupu sekaligus menantu Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, wajar. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, sekamar dengan Rasulullah, wajar kalau dekat. Kita zamannya beda, waktunya beda, sukunya beda, jaraknya jauh, tapi kita bisa sedekat ini dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita bukan cuma dirindukan, dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitalah orang-orang yang disediakan minum dari air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya, ketika Nabi memberikan pertanyaan kepada para sahabat, man a'jabul khalqi imanan, siapa makhluk yang imannya paling ajaib, paling hebat, paling dahsyat? Maka para sahabat waktu itu menjawab, al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul itu imannya paling hebat. Pertama sebelumnya imanul malaikah, imannya malaikat adalah iman yang paling hebat. Kata Rasulullah, ndak, malaikat iman itu wajar, karena malaikat tahu persis perkaranya Allah, nggak ada rahasia-rahasiaan. Wajar kalau malaikat iman. Salah, bukan malaikat. Kemudian para sahabat menjawab, imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Kata Nabi, enggak, nabi rasul imannya hebat, wajar, karena malaikat Jibril langsung datang menyampaikan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas kalau imannya hebat. Salah. Kemudian para sahabat menjawab, ya imanu sahabat, kami para sahabat imannya yang paling hebat. Kata Rasulullah, enggak, kalian para sahabat tiap hari ketemu sama aku, setiap aku menerima wahyu langsung aku sampaikan kepada kalian, wajar kalau iman kalian hebat. Nabi kemudian menjelaskan, walakin a'jabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni, akan tetapi
yang imannya paling dahsyat, imannya paling hebat adalah mereka kaum yang datang setelah aku, mau beriman kepada aku, padahal mereka enggak pernah melihatku, mereka enggak pernah berjumpa dengan aku. Dan Nabi meneruskan sabdanya, ulaika ikhwani, mereka adalah saudaraku. Betapa bangga dan bahagianya kita yang tidak pernah melihat langsung Rasulullah, tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi kita diakui sebagai saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya sholawat. Sayyidina Umar bin Khattab itu punya putra namanya Abdullah bin Umar. Itu setiap beliau habis bepergian kemana saja, pulang ke Madinah nggak langsung pulang ke rumah, tapi beliau ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan salam dulu. Nggak pulang ke rumahnya beliau sebelum ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sering kali kasih himbauan kepada tour leader maupun mutawifnya sutra untuk jamaah, begitu nyampe ke Madinah jangan lakukan aktivitas apapun sebelum mengucapkan salam dan sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lakukan aktivitas apapun sebelum mengucapkan salam dan sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan doa kepada Allah nggak bakalan diterima tanpa ada sholawat kepada Rasulullah. Makanya sampean kalau mau doa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin, harus ada sholawatnya. Sedahsyat apapun doa, kalau nggak dibacakan sholawat maka doa itu tertolak, nggak bakal diterima, apalagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ibadah yang paling pokok, kalau nggak ada sholawatnya, sholatnya tidak sah. Halo, sudah lapar? Ya, sebelum santapan jasmani tolong didengarkan santapan rohani dulu, biar nanti habis. Saya trauma beberapa tahun kemarin atau kemarinnya lagi itu Pak Haji Subur, banyak yang tidak termakan oleh jamaah, keleleran, kasihan. Saya itu kalau melihat ada daharan yang tidak termakan itu nangis saya, karena saya ngerasa saya punya 2.500 lebih anak, itu saya nempur beras tiap bulan antara 13 sampai 15 ton untuk anak-anak, sehingga kalau ada nasi yang tidak termakan keleleran itu nangis rasanya, ya Allah kita kau mulai tak kena anakku gitu loh. Makanya ini nanti tolong para jamaah jangan bubar dulu sebelum kita sama-sama makan, ngoten nggih, biar barokah nggih. Nggih. Oke, sholat kalau nggak ada sholawatnya tidak sah. Misalnya sampean lagi sholat, at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. HP bergetar, belum sempat sholawat mergo rumangsa HP itu penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo, tidak sah. Kenapa? Karena nggak ada sholawatnya. Halo, majelis apapun kalau tidak dibacakan sholawat di dalamnya mutanajjifah, majelis itu bau bangkai, majelis itu busuk, majelis itu berdarah, majelis itu tidak bakal ada barokahnya. Ngapunten, orang khutbah termasuk khutbah Jumat, kalau nggak ada sholawatnya khutbahnya orang sah. Alhamdulillah sudah ada asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Tidak ada sholawatnya maka khutbahnya tidak sah. Betapa pentingnya sholawat. Mudah-mudahan di tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, di kebun dari buah yang paling dicintai oleh Rasulullah, buah kurma, lantunan-lantunan sholawat tadi yang dipimpin oleh Habib Ahmad betul-betul langsung sambung dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وأشفني الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Ada orang yang sholawatnya nggak suka pakai lagu bagus, pokoknya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang suka pakai, makasih syukran brother, ada yang suka sholawat pakai lagu sallallahu ala terus sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad alaihi. Ada yang suka sholawat hening, tenang, sunyi, sepi, tidak bersuara. Ada yang suka sholawat pakai dihitung, pakai tasbih. Aslinya jenenge musabbihah, subhah, tapi kita sering sebut tasbih sambil diputer ngitung. Ada yang pakai tasbih apa kuwi sing jenenge sing nanggone driji digital. Nah, tek 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 bagus. Yang penting bunyinya jelas. Jangan karena berhitungan, ngejar jumlah hitungan sampai bunyi sholawatnya ndak jelas. Kaya mangan tempe panas. Ya perkara nguber, aku harus baca 10.000 akhirnya ya kaya mangan tempe panas. Monggo jenengan pakai hitungan tasbih wer-wer, pakai tasbih digital, hitungannya berapa monggo, yang penting bunyinya jelas. Dah, sampeyan yang suka sholawat keras jangan ganggu yang suka sholawat tenang. Kadang-kadang sampean bilang itu saudara kita yang Muhammadiyah nggak suka sholawatan. Salah sampean, orang Muhammadiyah juga suka sholawatan, cuma nggak dilakukan, nggak keras. Dia suka yang hening. Sampean nggak usah ngaco. Ada jamaah misalnya yang dari saudara kita Muhammadiyah nggak suka keras bacanya, dia memang tenang. Sampean nggak usah ngaco. Sallallahu alaihi wasallam ngajak tukaran gitu nih. Biasakan menghargai perbedaan. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min. Nah ini enaknya sholawatan bareng-bareng, sholawatan berjamaah. Sing ndak apal ndak ketoro, sing penting lambene mangap-mangap, ganjarannya podo. Alhamdulillah. Udah, sekarang nilai yang ketiga dari perjalanan umrah adalah
menguatkan niat. Kalau puasa sampean udah hafal niatnya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan. Kalau sholat usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau umroh dan haji niat ada tempat khususnya. Puasa itu niatnya nggak ada tempat khusus, sampean niat di rumah, niat di mana saja bisa. Sholat nggak ada tempat khusus untuk niat. Tapi untuk haji, untuk umroh ada tempat khusus untuk niat, namanya miqat makani. Halo, ini mulai ngaji, tolong perhatikan. Aku tahu wetengmu wis kerucuk-kerucuk. Ini penting, niat. Ini misalnya Mekah, Pak, jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Ini Mekah, Madinah tempatnya di atas. Jadi Madinah itu lebih tinggi daripada Mekah, makanya Madinah lebih dingin cuacanya daripada Mekah. Sekarang lagi musim dingin, apalagi kalau subuh kadang sampai 6 derajat 7 derajat. Makanya sekarang banyak yang ngetutur, bahkan yang sebelah sana itu udah setengah mati. Delok sing lungguh no kursi ndoeh. Halo, ya memang kademen hawa dingin kan mengundang ngantuk, mengundang tidur. Loh lenggu sampai hehehe. Loh ya memang Madinah lebih tinggi daripada Mekah. Kalau yang dari Madinah, mikotnya, tempat niatnya di Dzul Hulaifah. Tirone bareng, Dzul. Diingat-ingat namanya apa? Dzul. Awas, besok ibu-ibu kalau ditanya sama anaknya, ibu kalau dari Madinah mau umroh itu niatnya di mana bu mikotnya? Dul. Terus pokoknya Dul Julaikah. Dul kok Dul Julaikah? Dul Hulaifah. Loh, apa? Kemarin saya dikasih tahu sama mutawif, katanya niatnya di Bir Ali. Nah, apa kok bilang Dul Hulaifah? Para jamaah, nama lamanya Dzul Hulaifah, nama barunya Bi'ru Ali, asline ngono, tapi ilate wong Jawa dadi Bir Ali, padahal aslinya Bi'ru Ali, itu masjid, tapi ilate wong Jawa Bir Ali. Bi'ru diwaca syahadaten, diwaca sekaten. Kalimah syahadah ya kalimah sodok, itu wong Jawa. Wong jenenge Abdul Majid diceluk Dul Genjit kok. Jadi namanya yang lama itu Dzul Hulaifah, terus jenenge sing anyar Bir Ali. Kayak misalnya sampean ditanya Milad Sutra ke-11 yang ceramah siapa? Anwar Zahid. Enggak, yang ceramah Abah Hamzah. Podo wae. Nah, yang datang dari Najd itu mikotnya, tempat niatnya di Qarnul Manazil. Nah, yang datang dari Yaman itu malah ngingeti wong kuwi kok. Yang ngono rundingan yono kono. Boncornya sekono digawa. Ora tau roh kowe tatu ing pangan wong loro kono, Gang. Malah eteng. Wis pokoke happy wedding. Oke. Wis. Iya apik ya hasilnya. Apik ya wis. Apik.
Apik ya apik, malah pamer-pamer. Wong aku lembut bojoku ora tau ngono. Ndek kok iso enek. Iki Pak Subur iki sing ora beres iki Pak Subur. Opo mosok nunggone randon acara lo gak ono ngene-ne. Randon acarane lo gak ono. Malah wis nang alih. Lah ngono wis nang alih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ya. Oke, tolong perhatikan, yang datangnya dari Yaman itu tempat niatnya di Jojo. Contohnya nong serapatek genah. Kono mer samer kon ngalih mer, kon ngalih. Mer kon ngalih, ha kono. Lah wis kon ngalih kandhani. Yang datang dari Yaman, tempat mikotnya di Yalam Lam, malah ra dirungokno. Kono ngalih. Ngono wis. Caper kok. Dilanjut ora iki? Jadi nek rungokno to sayang. Lek teko Yaman, tempat mikotnya ning Yalam Lam, termasuk dari Indonesia. Misalnya mau pergi haji, sampean yang berangkat Mekah dulu, itu biasanya nanti di pesawat ada pengumuman dari pramugari, all our passenger, ladies and gentlemen, kletis-kletis mangan permen. Menggurumu kok ora puwe nak. Kita gasak pisan kok. Aku kan ngapalno suwe kok. Mbek bindeng. Amor pasang kok. Leno kok jatah Mas. Lah tapi karena sampean ora ngerti bahasa Inggris, mbok anggap koyo pramugarine koyo wong kemu obyok-obyok. Ngerti thank you. Padahal ku asline ngasih tahu. Kita sekarang sudah melintas di atas bukit Yalam Lam. Bagi yang mau menjatuhkan niat dipersilahkan. Asli ini ngono, sama terang ngerti bahasa Inggris. Nah karena dianggap masyarakat, ada beberapa jamaah yang memang dia dari bandara Indonesia sudah pakai ihram. Niatnya di Yalam Lam itu membur karo liwat berwi. Nah ini juga dikiaskan, ada beberapa jamaah yang mau pergi ke Madinah, ke Mekah, niat ikhramnya numpak kereta Nah aku rapat setuju, soalnya aku tahu ngalami lali Gus. Wis keliwat, iki wis keliwat lagi niat ngono. Jadi yang paling cocok kalau sutra, anjuran saya, aku endorse kok. Ora endorse kok walaupun diutang dipotong pisan. Meneng tak antemi pisan. Nah itu ya naik kereta, oke, naik kereta, tapi afdolnya ngambil mikotnya tetap datang ke Bir Ali. Ngambil mikot di Bir Ali baru ke stasiun. Wong yo gak repot aja loh. Lah kita langsung naik kereta akhirnya paling ada berapa detik itu untuk menjatuhkan niat. Ini nek eling, lah nek ora eling. Ngono lho. Lo kencenge ngono lho kencenge. Wong yo gak repot aja loh. Ke Bir Ali dulu niat. Nah iki engko tak terangno sik cukup ora iki waktune. Satu, loh ini sekaligus yang besok insya Allah tanggal 11 besok geser ke Makkah. Ini penting. Jadi sekali lagi menguatkan niat, ya, menguatkan niat. Mudah-mudahan dengan niat umrah ini kita niatkan kuat sekaligus bisa menjalankan ibadah haji. Semoga seluruh jamaah Milad Sutra ke-11 ini dimudahkan dan diizinkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Kuatkan niatnya satu. Oke. Nah, kemudian sekarang innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya amal itu sangat ditentukan oleh niat. Ini menurut Imam Syafi'i, mazhab yang kita ikuti. Karena beberapa yang lain bukan sihhatul a'mal tapi kamalul a'mal, sempurnanya amal.
tapi bagi kita niat itu menentukan sah dan tidaknya amal. Contoh sederhana, apa bedanya mandi kita orang beriman dengan mandinya orang yang tidak beriman? Mungkin soal mandi orang yang tidak beriman jauh lebih sering daripada kita. Apa mana semua omahe pinggir segoro, omahe pinggir gawan, sering adus, tapi mandinya nggak dapat pahala. Kalau mandi kita dapat pahala. Yang membedakan apa? Niat. Bagi orang yang tidak ngerti umroh itu apa sih coba? Kan rangkaiannya cuma tawaf, sa'i, tahallul, betul? Umroh itu apa sih? Koyok arek dolenan, muter-muter, wer, terus melayu-melayu, indik balik, indik balik, cukur, ya kayak main-main, kayak dolenan. Apa sih umroh itu? Muter-muter, wer, habis itu lari-lari, indik, cukur, gunting, ya kayak orang main-main. Bisa bernilai ibadah karena ada niat. Bisa dipahami? Ya. Lah sholat itu kalau nggak ada niatnya ya kayak wong senam, entul jadi dulu-dulu gendut gobek-gobek. Gue mesti eling ceramahku gue. Entul jadi dulu-dulu gendut gobek-gobek. Makanya niat itu penting gitu loh. Dah. Berikutnya nanti para jamaah dengerin ya. Kalau udah kan mau menjalankan ibadah umroh, mandinya di hotel masing-masing, turun udah dalam pakaian siap, pakaian ihram semuanya, bapak maupun ibu. Terus jangan sholat dulu, nyampe ke beralih kita dari Madinah, berarti kita sudah dianggap penduduk Madinah. Jadi kita yang ke Madinah dulu, ini kita sudah dianggap penduduk Madinah, berarti tempat mikotnya di Bir Ali. Itu posisinya jenengan udah pakaian ihram untuk bapak-bapak, nggih. Sampai di Masjid Bir Ali, bagi yang batal ya wudhu dulu, masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Usalli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat ihram. Usalli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai sholat sunnah itu baru niat labbaik Allahumma umratan. Itu yang paling ringkes, labbaik Allahumma umratan. Jadi 3, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah. Nek ngapalne 3, labbaik Allahumma umrah. Bah, saya biasa diajari sama mutawif, niatnya itu panjang banget lafadznya. Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha minni, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bagus kalau memang mutawif atau pembimbingnya sanggup membimbing jamaah, karena niat itu tempatnya di hati. Melafatkan itu hukumnya sunnah, jadi melafatkan itu hukumnya sunnah, tempatnya niat itu di hati. Bagi yang banyak jamaah resti, jamaah dengan resiko tinggi, lebih-lebih yang sepuh-sepuh, yang mending mengajarkan niat dengan singkat-singkat. Kalau terlalu panjang, diwaca ngarepe ngguri ucul, dijukuk nggurine ngarep ucul, diwaca tengah ngarep ngguri ucul, malah ndak karo-karoan. Udah 3 itu aja. Makanya kalau saya yang bimbing, biasanya pendamping saya Ustadz Masyud, harusnya tadi HP-nya itu dapat Ustadz Masyud, bukan Izzuddin. Izzuddin cuma 72, Masyud 90 lebih. Yang nggak Masyud kasihkan aku lah.
Izudin cuma 72 jamaah akeh aku. Gak adil Sarip kita antemi Sarip. Gak adil jamaahnya banyak saya. Biasanya tak bilangi dah nanti jamaah yang sepuh-sepuh bareng saya. Termasuk tawaf sa'i jamaah yang sepuh-sepuh bareng saya. Karena saya kalau ngomong jamaah yang sepuh itu setidaknya saya teringat dengan almarhumah ibu saya. Kalau saya bareng dengan jamaah yang muda-muda, saya takut lupa sama istri saya. Jadi menengok enek wonge. Jadi saya lebih suka ngomong jamaah yang sepuh-sepuh, pelan-pelan bareng. Saya jadi teringat, ya setidaknya nyambung doa dengan almarhumah istri saya. Sampai lupa almarhumah ibu saya. Buat antum pisan. Ya sabkul lisan keprocot ya padha karo es teh lho. Keprucut. Gitu jadi ya Allah. Nah, udah. Jadi itu niatnya seperti itu. Yang penting atine. Nah kalau menghafalkannya susah ya 3 itu tadi, labbaik Allahumma umrah. Ayo bareng, labbaik Allahumma umrah. Atine sing mantep. Ya Allah, kula ndugeni, kula badhe umrah. Wis ngono ae. Nggih. Nek sing apa pembimbing itu. Nah kalau jamaahnya masih muda-muda cerdas-cerdas ya bagus itu, mulai Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha min dan seterusnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini niatnya di mana? Di Ali. Nah, kalau sudah niat, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Waspada. Bareng. Lagi. Sekali lagi. Ingat, perbuatan dosa bisa terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya saja, tapi karena adanya kesempatan. Maka waspadalah. Begitu kata Bang Nabi. Loh, perbuatan dosa itu bisa terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga karena adanya kesempatan. Maka kita semua harus setelah niat harus waspada. Irung gatel jangan cabut bulu hidung. Yang kulino ngupil awas, perhatian, waspada. Jangan urek-urek upil, jangan ambil upil. Karena kalau upil itu sampean ambil, rambutnya katut. Kayak kulino ngupil kayak. Stop. Nah ini karena sudah niat. Kroso kepala gatel, waspada. Jangan garuk-garuk kepala, takut nanti ada rambutnya yang rontok. Waspada. Selama perjalanan naik bus dikasih nasi kotak, habis makan itu ada tisu. Waspada, itu tisu basah wangi. Kita ndak boleh pakai wewangian. Waspada. Paham? Pokoknya rungone selama perjalanan diajak ngobrol sama temennya. Mbak, ya apa kuwi? Alah belanja tak, ra tau nang masjid. Belanja tak. Waspada, ini nanti merusak ibadah saya. Stop. Ojo diladeni. Maka yang harus kita lakukan apa? Agar tidak ngoceh, perbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik, innal
hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Nah, ada yang suka baca talbiyah pakai lagu slow kayak gitu. Biasanya mutawif yang dari Jawa Tengah slow. Jamaah langsung ya karena bisnya ber-AC, jalannya enak, gak ono geronjal-geronjal, gak atek menggak-menggok, gak atek munggah mudun. Bisnya rata-rata ber-AC, jalanan sini mulus, ora kaya dalan Lamongan. Dalan kene enak, nyus labbaik Allah. Mutawif halus, wong Jepara, wong Solo, wong Semarang. Jadi kecandak mutawif sing teko Bojonegoro. Labbaik Allahumma labbaik. Cerekal tangi kabeh. Waspada. Ibu selama perjalanan misalnya sampean diajak sama temennya ditakoni, Mbak, wis sak kamar karo sampean? Ya, kopere saiki wis manak. Wis dadi wis blonjo apa ae, anakan unta dituku, putune unta dituku. Kopere wis ana anake ana putune. Padahal urung tekan Mekah lho kuwi. Kopere iki wis manak duwe putu, putune loro. Ana iki wonge saking kudu ireng. Kalungan sal. Sampean gak usah ngladeni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Waspada, hati-hati nggih, hati-hati. Bapak nyampe hotel, biasanya nanti bapak di bawah hotel itu banyak penjual peci, akeh bakul kopiah. Kok sama nyoba-nyoba, plek. Waspada. Halo, halo. Permangan ono slilite daging, sampean lewat eneng wet mbok protes tek nggo slilitan. Waspada. Soalnya kula nate ngoten niku, kula seno ngisor karo mutawif bagi kunci, persiapan bagi kunci. Begitu saya naik ke atas mau makan, ono ibu-ibu wis cul setir, wis ganti nganggo rok rambut kaya susoe manuk jala uret. Bu dereng tawaf lesuak wis ra betah. Ibu bayar damnya apa? Gorok kambing 600 real. Ya Allah, bah kok kon gorok kambing, wong kula bayar umroh ya adol kambing. Nek ora kuat gorok kambing, kasih makan berapa? 90 real. Kula niki wong sing paling melarat, jal gak nganyel ke poso ra kuat. Dosa pun kula milih dosa mawon. Jajal enek ini jamaah, enek jamaah, tapi tidak saya sebut dari mana karena menjaga kode etik jurnalistik. Pokoknya sementing hati-hati nggih. Nggih. Oke. Persiapan nanti kalau nyampe hotel hati-hati jangan pakai sabun. Hati-hati itu termasuk wangi. Nggih, fresh care termasuk wangi. Hati-hati. Biasanya kalau udah nyampe kamar terus col setir. Niku hati-hati, hati-hati, saestu hati-hati. Nah, berikutnya masuk Masjidil Haram, kita melaksanakan tawaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memasuki rangkaian inti. Kita masuk dan tawaf itu 7 kali putaran mengitari Ka'bah. Startnya mulainya dari Hajar Aswad, tangan diangkat, bismillahi Allahu Akbar. Kalau mampu cium Hajar Aswad, kalau nggak mampu pegang Hajar Aswad, diusap pakai tangan, tangan itu yang kita kecup. Kalau nggak mampu cukup isyarah pakai tangan.
bayang lek tangani sampean ngucap Hajar Aswad, bismillahi Allahu akbar, jalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, muter sambil baca doa putaran pertama. Saking sibuk dan khusyuknya baca doa putaran pertama, kepental teko kelompoke, kelangan kelompoke, begitu buka melek ndangak masuk kelompok wong Afrika. Sejenak dia tersenyum bangga karena dialah yang paling putih. Tapi setelah sadar mumet ndase, ya Allah, lah aku kok iso mlebu nggone wong ireng-ireng gara-gara sibuk maca doa. Makanya sing bener Bu, Bapak, itu buku yang dibagi dari Travel Sutra itu sampean pelajari, sehingga nanti ketika sampean dibimbing sama mutawif, sampean leh nerok nih bener. Nek gak sampean waca, gak sampean pelajari, mohon maaf, apalagi yang gak pernah ngaji, mohon maaf banget. Lain sing diwaca mutawif, lain sing sampean tirokno. Ngono. Allahumma Allahumma zidni ritni. Lawang tulisannya ora ketara, titike lo blobor, maca Allahumma ritni ilma. Nek sampean pelajari sih kan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tapi kalau sampean hanya sekedar nirokno, ora patek ngerti, akhirnya sing diwaca mutawif karo sing sampean tirokno ora padha. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Soale sampean kan. Dan tolong ya mutawif kalau bimbing belajar dulu. Ada mutawif itu yang bimbingnya itu ndak pas, jadi leh menggal lafat, menggal kalimat itu gak pas, so keliru kabeh. Mutawif sutra, tolong kalau bimbing doa jamaah itu penggalannya sing pas. Kadang-kadang raincer Pak Subur, tolong ini kalau cari mutawif yang bisa ngaji, kalau hanya niat kerja tok mending gak usah, kasihan jamaahnya ya, akhirnya dungone keliru. Sampai rukun Yamani nanti doanya khusus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ana jamaah lanang dungane beda, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati halimah wa qina adzabannar. Ditegor karo pembimbinge, sampean dungane kok siji iki donga teko Quran, gak oleh sembarangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati halimah. Bojoku sing nomor 1 jenenge Hasanah, sing nomor 2 jenenge Halimatus Sa'diyah. Boleh sing tak sebut Hasanah tok, Halimah ngamuk, makanya sebut karo. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, bagi yang mau cium Hajar Aswad, pastikan bahwa itu adalah Hajar Aswad, kok Hajar Sahwat, Hajar Aswad loh. Karena saya pernah ada jamaah, alhamdulillah bah, saya bisa cium Hajar Aswad gampang. Jarane wong-wong ngambung Hajar Aswad kok angel, gak, alhamdulillah aku gampang. Akhirnya tak dudono fotone, sing sampe nambung sing di, ternyata yang dicium rukun Yamani. Wong-wong salah golek sing rame, aku golek sing sepi. Ternyata sing dicium rukun Yamani. Pastikan bahwa itu Hajar Aswad. Ngono lho, ana sing cerita maneh, lho katanya Hajar Aswad itu harum wangi, ternyata ndak, aku nyium iku malah pengok.
Lah sing diambung keleke wong Afrika. Ketika mau mencium Hajar Aswad, Sayyidina Umar berkata, "Ya Hajar, anta la tanfa wa la tadur." Hai batu, engkau enggak bisa memberi manfaat, engkau enggak bisa memberi bahaya. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Andaikan Nabi Muhammad tidak menciummu, aku enggak sudi nyium kamu. Aku mau nyium kamu karena aku niru Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad enggak nyium kamu, aku enggak sudi nyium kamu. Jadi kalau nyium Hajar Aswad niatnya derek Kanjeng Nabi, enggak perlu bayar calo. Pengumuman, lalu hanya sekedar pengen nyium Hajar Aswad sampai bayar calo, apalagi dosok-dosok uang gak karo-karuan. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala, sampean nyikut kanan nyikut kiri menyakiti orang demi untuk nyium Hajar Aswad. Pahalamu nyium Hajar Aswad dengan dosamu nyikuti wong gak karo-karuan, luwih gede dosamu nyikuti wong-wong. Wes kok meneng ini dilanjut apa ndak ini? Iya, ini ceramah gratis kok. Ya ini wasilah tawasul kepada Rasulullah ya. Jadi alhamdulillah tadi tawasulnya Habib Ahmad. Ini ada yang bilang syirik itu minta kepada Rasulullah, yang bilang minta kepada Rasulullah siapa? Mintanya tetap kepada Gusti Allah. Tawasulnya melalui Kanjeng Nabi, melalui yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai Allah. Jadi lek donga nyuwune tetap datang Gusti Allah. Itu namanya tawasul. Kula mboten paham, saya nggak ngerti tawasul itu seperti apa. Tak kasih contoh. Misalnya ada yang nelpon saya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Apa Anwar Zaid?" "Nggih, Anwar Zaid. Kula badhe nyuwun jadwal." "Nah, punten jadwalnya penuh sampai 2027. Mohon maaf." Nah, terus ada yang nelpon lagi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Apa Anza?" "Tidak salah, saya Aba Anza. Badhe nyuwun jadwal." "Nggak ada, sudah penuh. Saya saudaranya Haji Subur, pemilik Supratur and Hidayah." "Oh ya, bisa dikondisikan, bisa dikondisikan." Kok pilih kasih? Itu gambarannya wong tawasul, nyebut orang dekat, mana lo gak cetok. Nah kalau yang minta orang jauh nggak bisa. Tapi karena yang minta keluarganya Haji Subur, Haji Subur dekat dengan Abah Anza, walaupun diutang terus. Yang tadinya nggak bisa jadi iso. Paham? Sampean mau ke presiden, sampean sendiri moro nggone istana disempar karo pas pampres sampean. Tapi kalau sampean lewat orang dekatnya presiden, apa keperluan sampean bisa diterima. Itu tawasul melalui orang dekat Allah, melalui yang paling dicintai Allah. Yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, tawaf, apa sih tawaf itu? Apa maknanya tawaf? Sama sekalian coba, satu kelompok 7 kali putaran selesai, datang kelompok berikutnya 7 putaran selesai, datang kelompok berikutnya 7 putaran selesai, datang kelompok berikutnya 7 putaran selesai. Artinya siklus itu terus menerus tanpa henti. Itulah kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu buyut-buyut kita meninggal, datang kakek nenek kita meninggal, datang bapak ibu kita meninggal, datang generasi kita. Sebentar lagi kita juga akan Pak Haji Haryono, sebentar lagi juga akan datang anak cucu kita. Itulah kehidupan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, konsentrasi kita ibarat tanaman saya maring ini undian, ibarat tanaman tukul, kemudian tumbuh hijau, kuning, panen, selesai. Tumbuh lagi, tukul, hijau, kuning, panen, selesai. Betul? Betul? Manusia juga begitu, seperti bunga, tumbuh, wong wedok yang ngono, perempuan juga begitu, tumbuh, kuncup, bunga, mekar, wangi, indah, harum semerbak, layu. Layu. Wanita semuanya juga akan layu. Tapi ada bunga yang tidak layu, namanya bunga plastik. Maka kalau ada suami yang aku nggak mau kamu layu, saking takut layunya, maka istri bibirnya dimasuki plastik, dagunya plastik, pipinya plastik, hidungnya plastik, namanya operasi kresek. Itu wajah merek kresek karena takut layu. Artinya siklus kehidupan. Kemudian tawaf itu muter, mencengi keimanan. Al iman yazidu wa yanqusu, iman kadang bertambah kadang berkurang. Maka dengan tawaf ngubengi Ka'bah itu kayak ngencengi baut sing kendo. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat, amin Allahumma. Selesai tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan sekitarnya situ. Setelah itu cepat minum air minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bagi yang hafal, yang tidak hafal mangap-mangap. Sampean ndak harus baca bahasa Arab doanya, boleh pakai bahasa Indonesia, oleh nganggo cara Jawa. Sing penting aja banter-banter. Oleh sampean kebanteran, ya Allah Gusti kula nyuwun sehat wal afiat. Krungu kancane rapal ta. Alon-alon mawon dibaca pelan-pelan. Halo. Halo. Sunnahnya 3 teguk minum air zam-zam. Ya sambil duduk. Kalau ada yang bilang sunnahnya minum air zam-zam itu sambil berdiri, wong keliru. Kanjeng Nabi itu tidak pernah minum sambil berdiri, itu tidak pernah. Minum apapun itu sunnahnya ya duduk, termasuk minum air zam-zam. Siapa bilang minum air zam-zam sunnah berdiri? Dalilnya mana? Kalau ada yang bilang seperti itu jelas ngawur itu. Tidak ada minum kok sambil berdiri, kewan gue. Halo, ya tetap sambil duduk tojuk. Kono sunnah minum sambil berdiri, sambil lungguh. Saya pernah ada jamaah perempuan udah mau habis minum terus menuju ke pesaen badai sa'i, itu dipanggil sama seorang Arab, haji, suf, lihat jamaahmu, rupa-rupanya ada ibu-ibu yang bukan hanya minum air zam-zam, tapi disiram noneng dengkule, disiram noneng sikile. Ya kalau disiramkan ke kakinya tidak masalah, yang jadi masalah roke dicincin dhuwur. Ya kalau disiramkan ke kaki mungkin tabarukan kena rematik kopol ini tidak masalah. Lah ini dicincin dhuwur, wow. Yang jadi masalah mergo disingkap dhuwur kuwi. Halo. Kemudian ke pesaen. Wes, ini terakhir untuk melaksanakan ibadah sa'i. Pertama menuju ke Bukit Sofa, jalan terus sampai ke Bukit Marwah, di antara pilar hijau sambil lari-lari. Sing terbiasa, sing nggak biasa nggak kudu melu-melu melayu timbang kejlungup sampean. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Halo? Lah nek sampean gak apal wis gak apa-apa.
sing gak apal ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Naik inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Apal mantan mutawif. Halo sampai atas bismillahi Allahu akbar madhep kiblat Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar la ilaha illallah saterusé yo. Halo kemudian berdoa peringkat pertama ring pertama ndongano wong tuwa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring kedua keluarga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring berikutnya monggo ndonga sakersa jenengan, ndak harus bahasa Arab. Yang harus bahasa Arab itu sholat. Selain sholat pakai bahasa apapun monggo, tapi aja banter-banter nggih Bu, ndak usah kencang-kencang, ndak usah banter-banter. Ya Allah jaga suamiku ya Allah. Nek krungu kancamu karo sapa? Nek sampean ndonga cara Jawa bahasa Indonesia pelan-pelan saja. Itu maknanya sa'i itu usaha. Dulu ceritanya Siti Hajar garwane Nabi Ibrahim, ibuke Nabi ditinggal sendirian, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Air susu kering, air sumur ndak ada, punya bayi yang kelaparan kehausan, akhirnya naik ke Bukit Sofa, lari-lari sampai Marwah, balik Sofa Marwah, ndak ada air. Halo, ndak putus asa, ndak menangis, terus berdoa dan berikhtiar, didapatlah air. Ternyata air yang didapat bukan dari tumit ibu itu, berasal dari tumit bayi Ismail alaihi salam. Begitu memancar air, apa yang dikatakan oleh Siti Hajar? Zamzam, 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 berkumpul. Zamzam itu artinya berkumpul. Maka sekarang sudah kurang lebih 4000 tahun. Coba Nabiullah Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2025 Masehi, kurang lebih 4000 tahun. Itu air nggak pernah kering, itu air nggak pernah habis. Itu karena kekuatan laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Semangsa laki-laki, hasil usaha Masya Allah. Wes itu sa'i, usaha. Artinya apa? Kita hidup wajib sa'i, wajib usaha. Jangan hanya mengandalkan doa, tapi juga harus ikhtiar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir tahallul. Tahallul itu artinya menjadi halal. Cabut rambut sebelumnya haram, pakai wewangian sebelumnya haram, sebelumnya haram, dan seterusnya. Begitu tahallul menjadi halal. Tahallul potong rambut, cukur rambut. Allahumma ij'al bikulli sya'ratin hasanatan wa nuran yaumal qiyamah wa tashhadu 'indal hisab. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambut adalah cahaya besok hari kiamat. Jadikan itu kebaikan, dan jadikan itu sebagai saksi yang akan menjadi saksi bagiku besok pada hari kiamat. Makanya yang paling bagus gundul bagi laki-laki. Ibu-ibu ndak usah ikut-ikut gundul. Engko nang kepingin ngono melu gundul mlebu kamar malah pangkling bojone. Lho, kok ana pendekar Shaolin ning kamarku? Ibu-ibu tahallulnya cukup ujung rambutnya saja yang dipotong, sret, diratakan. Paham nggih? Insyaallah panjenengan sampun diparingi bimbingan manasik. Mudah-mudahan dengan tahallul itu seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga selesai menjalankan ibadah umroh semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni. Matur suwun, selama di Masjidil Haram apa yang harus dilakukan? Lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Itu 3 hal yang paling afdal, paling utama dilakukan selama besok di Masjidil Haram. Lit-ta'ifin, memperbanyak tawaf sunnah. Kemudian bagi bapak-bapak, kalau ibu-ibu bebas masuk pelataran, bebas. Kalau bapak-bapak pengen bisa masuk harus pakai pakaian ihram, walaupun dalam pakai kaos, walaupun dalam pakai celana. Kalau hanya mau menjalankan tawaf sunnah, hanya tawaf saja tanpa sa'i bapak-bapak, karena ada yang nggak ngerti tawaf sunnah itu sak-saine. Halo, yeah? Wal 'akifin i'tikaf war ruk'is sujud, rukuk dan sujud berarti memperbanyak sholat sunnah, karena banyak diantara jamaah begitu masuk Masjidil Haram tidak tahu mau ngapain, toleh mlebu neng masjid mengklengak-klengo toleh akhirnya juga HP ceklek. Kira-kira banyak mana zikirnya sama selfie-nya? Zikir sama selfie-nya banyak mana? Khataman Quran sama postingannya lebih banyak mana? Allah ya Karim, mohon maaf banget. Kadang ada jamaah yang mau beli tasbih nenggone bakul tasbih ngadeg nilai tasbih sak jam lebih. Tasbih kauka gak sido kelarangan, ganti tasbih plastik gak sido, tasbih teluk 100 gak sido, tasbih 33 gak sido. Halo menyang ngarep tuku tasbih lo lebih lama berdiri di depan penjual tasbih daripada bertasbihnya. Ngapunten, kadang tuku tasbih 10 digo mulih dindum-dumne wong, dindumne kancane, dindumne tanggane, songo entek kari siji centelno no spione mobil. Judule ketika mobil bertasbih. Orangnya nggak pernah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat beribadah. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk miladnya sutra yang ke-11 Dirgahayu. Mudah-mudahan ke depan sutra makin jaya, makin sukses, makin manfaat, makin barokah. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan panjenengan semua. Ini saja yang saya sampaikan. Yang tadinya saya mau setengah jam jadi 1 jam lebih sampai suara saya habis. Maaf Pak Haji Subur, karena terbiasa pakai sound system yang besar kalau di Indonesia. Jadi kalau di sini ya, kalau Habib Ahmad tadi kan cuma berapa menit itu, jadi nanti kalau disangoni ya harus lebih banyak saya. Apalagi Gus Ahfaz itu cuma berapa menit, disingkat banget dan pelan-pelan, jadi yuk tipis-tipis kandel. Saya biasanya pakai sound system yang menggelegar ngono kae. Lah di sini ya
Ya karena situasinya kayak gini nggak mungkin kita sewa sound system yang besar. Ini sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Kita bisa bermajelis di Madinah Al-Munawwarah, kita bisa melantunkan sholawat, madah, pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, nggak gampang loh Bapak Ibu. Bisa bikin majelis berkumpulan, terus kita bisa mahalul qiyam, kita bisa menyenandungkan sholawat, kita bisa bermajelis seperti ini. Terima kasih Sutra yang sudah memfasilitasi seluruh jamaah. Tepuk tangan untuk Sutra. Ini tidak gampang loh Bapak Ibu. Jenengan coba kalau tidak percaya, gerombol di depan Masjid Nabawi tangkap polisi sampean. Loh ini tidak mudah kita bisa bikin acara seperti ini. Dan insya Allah ke depan seperti harapan Abah Ridwan dan seluruh cabang-cabang yang ada, mudah-mudahan ke depan Sutra makin syiar, Sutra makin barokah. Demikian saya secara pribadi, apabila banyak kekhilafan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.